warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'isiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita puji Allah karena memang Allah layak untuk kita puja dan kita puji, dan memang semestinya kita hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba ada pujian untuk dirinya, ada dari seseorang, dari orang lain, apa yang harus kita ucapkan? Duh, ibu ini cantik kali. Apa yang kita ucapkan, Bu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sejatinya yang pantas untuk dipuja dan dipuji itu adalah Allah. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad hari ini dalam hidup kita hingga esok akhir hayat kita hingga di yaumil mahsyar kelak. Saya mau menceritakan satu kisah orang yang dengan pengalamannya ya. Ini benar-benar terjadi. Ada seorang pemuda beserta ayahnya mau berangkat ke Mekah bersama orang-orang yang lain. Dalam perjalanan mereka itu jauh, sangat jauh ya. Di perjalanan ternyata ayahnya meninggal, ayah si pemuda tadi. Lalu mereka sampai ke Mekah itu menunaikan ibadah haji. Di Mekah itu ya, di setiap tempat pemuda ini hanya membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya selawat saja. Dan seseorang yang memperhatikan beliau. Hingga pada akhirnya beliau menegur, kok bacaannya sholawat aja, nggak tahu ya doa kalau tempatnya di Raudhah ini bacaannya ini, kalau tempat sini bacaannya ini. Pemuda ini hanya tersenyum. Sampai 3 kali dia ditegur, kalau nggak hafal ini saya kasih tahu gitu. Baru diceritakannya lah apa alasannya. Bukannya aku tidak tahu apa doanya kalau berada di tempat ini, kata beliau, ya kan? Sebenarnya yang terjadi padaku sebelum aku sampai di Mekah ini menunaikan ibadah haji, ayahku telah meninggal dunia di tengah perjalanan. Jadi saking sedihnya, gugupnya, beliau langsung membungkus ayahnya ketika itu. Setelah dibungkusnya ayahnya, tapi dia sedih, teramat sedih dan teramat sayang kepada ayahnya, dibukanya lagi ayahnya.
Ternyata didapatinya muka ayahnya sudah berubah menjadi wajah seekor keledai. Muka ayahnya, dia pun terkejut. Kok muka ayahku jadi kayak gini gitu ya kan? Tapi ternyata dia menangis sehingga dia sampai hampir tertidur. Di antara tidur sama enggak itu tiba-tiba datang sesosok yang mulia, ya. Lalu dia menangis, dia katakan, ayahku kenapa bisa berubah gitu lah, mukanya kenapa bisa seperti ini. Lalu sosok yang mulia ini tiba-tiba menyapu muka ayahnya dan muka ayahnya kembali lagi seperti manusia. Ya, jadi lalu kemudian setelah beliau berubah, pemuda ini bertanya, siapakah engkau yang mulia? Katanya, aku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjawab yang datang tadi ya, orang yang mulia yang datang tadi. Beliau pun kaget. Lalu kemudian pemuda ini bertanya, kenapa ayahku bisa berubah mukanya seperti keledai? Katanya, sesungguhnya ayahmu di masa hidupnya beliau memakan riba, makanya berubahlah mukanya, ya kan? Nah, lalu walaupun demikian, ayahmu ini setiap mau tidur malam, sebelum tidur dia membaca 100 kali salawat sebelum tidur. Dan itu tak pernah dia tinggalkan. Maka hari ini aku datang memberikan syafaat untuk ayahmu. Begitulah yang disampaikan Rasulullah ketika bertemu dengan pemuda ini. Sehingga setelah kejadian itu, pemuda ini tak ada yang lain doanya kecuali hanya salawat saja. Saya merinding. Kecuali salawat saja. Dan itulah nyatanya syafaat itu nggak main-main. Coba kita koreksi diri, jawab dalam hati saja, berapa kali kita berselawat dalam sehari semalam? Apakah hanya saat sholat saja bacaan sholawat kita, ataukah memang ada amalan rutin yang kita lakukan di waktu-waktu tertentu dan itu berkepanjangan? Dari kisah ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya kan Ibu. Namun sebenarnya saya hanya ingin mengangkat begitu pentingnya sholawat untuk kita. Walaupun ada satu hal yang tanda warning di sana. Ternyata orang yang memakan riba itu akhir hidupnya seperti apa gitu ya. Tapi kita nggak usah bahas itulah, nanti ada yang sakit hati pula ya kan. Saya agak-agak jera saya membahas